Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi dulu. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Baik, saya dulu. Muhammad Nabil, Hadir, Pak. Ica, Cinta. Ada berapa anak yang tidak masuk? 2. Baik, untuk pagi ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna, indahnya Asmaul Husna, di mana Asmaul Husna itu tertuang dalam pelajaran akidah akhlak di jam saya pada pagi hari ini. Adik-adik sekalian, ini sudah saya sudah kelompokkan kalian menjadi 3 kelompok yang nantinya kita akan berdiskusi dengan 3 kelompok tersebut. Baik adik-adik sekalian, terkait dengan Asmaul Husna, ada yang bisa menjawab nggak apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Bisa. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Baik adik-adik sekalian, Asmaul Husna itu adalah sifat-sifat termasuk daripada sifat-sifat Allah yang wajib kita ketahui dan wajib kita pelajari untuk mengenal lebih dekat lagi siapa Tuhan kita. Di antaranya adalah seperti Ar-Rahman, seperti Ar-Rahim dan lain sebagainya, sampai dengan 99 nama baik atau Asmaul Husna yang disebutkan. Apa yang dimaksud dengan mempelajari terkait dengan sifat-sifat Allah agar supaya manusia itu lebih mengenal Tuhannya lebih dekat lagi? Hukumnya mempelajari sifat-sifat Allah, hukumnya mempelajari Asmaul Husna, itu wajib bagi kita sebagai seorang muslim. Wajib hukumnya. Kenapa seperti itu? Karena seorang muslim itu diwajibkan untuk mengenal Tuhannya lebih dekat lagi, bukan mengenal Allah itu melalui fisik, akan tetapi melalui sifat-sifatnya, yaitu yang tertuang dalam Asmaul Husna. Baik adik-adik sekalian, nanti setelah ini kita akan berdiskusi dengan 3 kelompok ini sesuai dengan ajaran yang akan saya berikan. Baik, 3 kelompok ini nanti menyebutkan salah satu daripada Asmaul Husna yang kita pelajari. Di sini sebelum kita
kita melangkah lebih lanjut lagi, silakan kalian berdiskusi masing-masing kelompoknya. Nanti hasil daripada diskusi itu kita bahas bersama-sama dengan tanya jawab. Selanjutnya, adik-adikku sekalian, sebagaimana yang sudah difirmankan oleh Allah dalam kitab sucinya, yaitu Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, yaitu nama-nama yang baik. Quran surat Thaha ayat 8. Itu adalah tanda-tanda yang tertuang dalam Al-Quran. Bagaimana dalam Al-Quran itu menjelaskan terkait dengan sifat-sifat Allah yang tertuang dalam Asmaul Husna. Baik, saya akan mulai diskusi ini. Untuk kelompok yang pertama, kelompok di sini saya akan bertanya, apa yang dimaksud dengan sifat Ar-Rahman yang dimiliki oleh Allah? Allah yang maha mengasihi atau pemurah. Allah maha pemurah atau maha pengasih. Terus saya tanya, betul nggak yang jawaban daripada kelompok satu? Oke, untuk selanjutnya kelompok yang di belakang, apa yang dimaksud dengan sifat Rahman Allah, Rahim Allah? Apa yang dimaksud dengan sifat Ar-Rahim Allah? Allah yang maha penyayang. Baik, saya tanyakan lagi di kelompok satu, betul apa tidak jawaban kelompok dua? Betul. Ar-Rahim itu adalah sifat penyayang bagi Allah. Selanjutnya kelompok yang tiga, apa yang dimaksud dengan sifat Al-Malik bagi Allah? Allah yang maha menguasai. Allah yang maha menguasai. Saya tanya di kelompok dua, betul apa tidak jawabannya? Betul. Oke, baik adik-adik sekalian, sifat Ar-Rahim, ya, yang pertama sifat Ar-Rahman, yaitu sifat maha pemurahnya Allah. Yang kedua adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat penyayangnya Allah. Yang ketiga adalah sifat Al-Malik, yaitu sifatnya Allah yang maha menguasai. Baik adik-adik sekalian, kesimpulan daripada materi hari ini bahwa Allah itu adalah bersifat Rahman, bersifat pemurah, bersifat mengasihi. Jadi tidak ada satu makhluk pun sifat pemurah yang menyamai bagi Allah. Allah itu sangat maha pemurah. Allah itu sangat mengasihi untuk hamba-hambanya. Terus kemudian Allah itu maha menyayangi. Allah itu sayang kepada kita. Jangankan manusia yang mempunyai akal pikiran, semut pun atau cacing pun yang ada di dalam batu oleh Allah masih dikasihani. Oleh Allah masih dikasihani. Terus yang ketiga, Allah itu bersifat Al-Malik, yaitu Allah itu maha menguasai. Tidak ada satu makhluk pun yang menguasai bumi, langit beserta isinya kecuali Allah. Maka Allah itu bersifat Al-Malik, yaitu menguasai. Tidak ada satupun kecuali Allah yang menguasai. Jangankan makhluk fisiknya, hati manusia dan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini Allah itu menguasai. Allah itu tahu. Ya. Allah itu tahu. Allah itu menguasai gunung, menguasai api, menguasai daratan, menguasai air. Semuanya dikuasai oleh Allah. Tidak satu pun makhluk
yang menyamai terhadap kekuasaan Allah. Jadi ketika Allah itu berkehendak kun fayakun, maka akan terjadi. Ketika Allah itu berkehendak kiamat kun, terjadilah, fayakun, maka akan terjadi. Apapun kehendak Allah. Misalkan di dalam kehidupan setiap hari, ketika Allah memberikan rezeki, ketika Allah itu memberikan sesuatu hal yang seakan-akan itu tidak adil bagi kita, maka Allah punya kehendak yang lain, Allah punya maksud dan tujuan yang lain. Mungkin di dunia kita tidak diberikan keistimewaan, karena keistimewaan itu akan diberikan kelak nanti di surga. Maka Allah itu maha adil, Allah itu maha penyayang, maha murah dan sebagainya, dan tidak ada Allah itu tidak ada sifat selain dari itu, bertolak dari itu. Jadi manusia yang ada di muka bumi ini, makhluk yang ada di muka bumi ini adalah semuanya dikasihi oleh Allah, semuanya disayangi oleh Allah. Kecuali itu yang membedakan makhluk yang ada di muka bumi ini, yang membedakan adalah iman dan takwanya. Kalau mereka itu beriman, maka oleh Allah nanti akan diberikan tempat yang baik. Akan tetapi ketika manusia itu tidak beriman kepada Allah, maka akan ditempatkan di tempat yang buruk. Maka itu janji Allah. Maka janji Allah adalah sebaik-baiknya janji, pengadilan Allah adalah sebaik-baiknya pengadil. Baik adik-adik sekalian, sebagai penutup untuk materi hari ini, saya mau tanya lagi, Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Terus kesimpulan daripada materi hari ini, jadi kita itu ketika Allah itu sudah menyayangi kita, mengasihi kita, maka sebaliknya kita harus lebih taat lagi beribadah kepada Allah. Ini adalah kesimpulan daripada materi hari ini. Baik, untuk hari ini kita selesaikan dengan membaca Qul a'udzu birabbin nas satu kali. Bismillahirrahmanirrahim.